Dan hari ini kita bakal ngobrolin game yang lagi rame banget ya di kalangan pecinta nostalgia RO, yaitu Ragnarok M Classic. Buat kalian yang dulu mainin Ragnarok Online, pasti lumayan tahu seberapa klasiknya ini game. Dan yes, sesuai judulnya juga, game mobile satu ini tuh mengusung tema yang klasik juga. Tetapi bukan dari visualnya, melainkan dari mekanik yang dihadirkan di dalam gamenya. Seperti yang kita tahu, feels klasik zaman game online dulu, yaitu dari segi mata uangnya. Dan mata uang yang kita pernah tahu di dalam game Ragnarok Online, yaitu cuma satu, yaitu adalah Zenny. Dan di game ini mengimplementasikan hal yang sama, tetapi setelah banyaknya Ragnarok franchise yang sudah ada di publik dan cukup menjamur juga, menurut kalian nih, apakah strategi ini tuh menarik untuk bisa menggait pemain Ragnarok lainnya? Apakah seru untuk dimainkan kembali dan apa aja yang bikin gua tertarik ngebahas game satu ini? Berikut ini adalah showcase preview untuk game Ragnarok Online Mobile Classic. Hah. Jadi Ragnarok M Classic ini adalah game resmi yang diadaptasi dari Ragnarok Online. Yang bikin game ini spesial adalah mereka itu benar-benar berusaha ngasih pengalaman yang fun dan bebas ribet buat pemainnya. Dari mekanik mata uang semuanya itu sangat tergantung dari seberapa banyak Zenny yang kita punya. Meski ada beberapa mata uang lainnya lah ya. Tapi ya so far yang gua amati, Zenny sangat berpengaruh penting di dalam game ini. Bahkan beli kostum hingga headgear pun juga pakai Zenny. Crafting custom card pakai material dan materialnya itu pun dibeli pakai Zenny. Crafting card boss pakai card material dan materialnya itu juga bisa dibeli pakai Zenny juga. Jadi emang segala macam kebutuhan untuk progressing karakter kalian di game satu ini ya memang sebagian besar ditopang dengan satu mata uang yaitu Zenny. Oke, gua akan membuat showcase kali ini tuh menggunakan poin-poin aja ya supaya kalian itu yang ngedengerin videonya atau nyimak videonya ini lebih enak dan gak bertele-tele karena so far yang gua cobain benar-benar early game atau bisa dibilang belum rilis secara full ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu adalah game ini adalah klasik RO but no shops. Game satu ini sebenarnya sesuai dengan apa yang gue sebutin di awal ya, semua progres karakter kalian itu lebih mengarah ke free to play karena ya mata uang di game itu hanya ada satu yaitu Zenny. Jika kalian bermain game Ragnarok Online PC zaman dulu ya kalian pasti sangat familiar ya dengan progresnya. Hanya segi perolehan level, quest dan Zenny agak menyesuaikan dengan game mobile Ragnarok pada umumnya. Dan bisa dibilang sangat mirip dengan Ragnarok X Mobile sebelumnya. Tapi dari segi mini dan MVP card ya juga bisa didapetin dengan hunting monsternya yang pastinya RNG, tapi bisa dibilang kalian bisa mendapatkan dengan cara yang lain. Dan inilah keunikan dari game RO1 ini. Kalian itu bisa craft kartu mini atau MVP dan gua rasa ya bisa koreksi lah kalau gua salah kali ya. Kalau kalian craft kartu mini dan MVP kartu ini belum ada di game Ragnarok sebelumnya gitu. Dan bisa dibilang ramah dengan player free to play ya pastinya iya menurut gue pribadi, cuma bisa dibilang ya gue baru mainin early banget. Dan untuk preview kali ini belum bisa gue cobain lah mid to end untuk free to playnya itu bakal seperti apa. Yang kedua itu ada monthly pass gratis. Biasanya game lain itu punya sistem monthly pass atau battle pass ya yang berbayar or something, tapi di sini tuh semuanya gratis dan hanya perlu login doang. Itu klaimnya mereka ya. Tapi seberapa lama dan bentuknya apa jujur gue belum tahu karena tabnya aja belum ada di game yang gue cobain ini. Tapi untuk monthly pass-nya yang dimaksud ini lebih ke arah bonus-bonus lain seperti peningkatan drop rate, peningkatan XP base, lalu class bonus, sampai hadiah bulanan berupa eksklusif headgear. Semuanya itu tanpa keluar duit sepeser pun klaimnya mereka, dan cukup kalian dapetin itu dengan cara login dan mainin gamenya aja. Next ada offline battle atau offline mode ya, dan pastinya masih ada juga dan diimplementasikan ke dalam game mobile pada umumnya dan termasuk dalam game mobile satu ini. Cuma emang di game satu ini memang ada namanya itu daily battles atau bisa dibilang limitasi ya untuk grinding per day-nya dan akan reset setiap harinya. Tapi ya jangan khawatir menurut gua karena ini tuh tidak termasuk PvP dan juga hunting mini dan juga MVP. Lalu ada daily gameplay juga yang dimana bisa dibilang adalah tambahan gameplay time kalian sewaktu offline mode hingga 480 menit which is ada ekstra 8 jam dan ini exclude Rift Challenge untuk kalian grinding di game satu ini. Dan untuk offline mode kali ini menurut gua play hour-nya lumayan panjang sih. Cuma baik lagi ya dari sudut pandang gua yang sibuk kerja dan baru bisa mainin ini game di malam hari. Ya game ini tuh sudah menyediakan offline mode yang cukup lama banget lah. Ngomongin soal refinement di game ini tuh sebenarnya secara umum sama aja ya dengan franchise RO Mobile pada umumnya. Tetapi yang harus digarisbawahi di game ini tuh adalah opsi untuk repair equipment kalian ketika pecah setelah di refine.
dimana kalian itu bisa menggunakan Fantasy Emblem untuk balikin lagi ya senjata kalian. Yang bisa kalian dapetin itu dengan cara mengekstrak material sampah kalian dari ya Jalopy, Garlet, Scale hingga Sticky Mucus, yang dimana sebenarnya material-material ini tuh adalah material yang sering tidak kita gunakan di mid to end game, which is good, dimana refinement kalian ya jauh lebih dipermudah lah ya, jauh lebih tidak punishing gitu. Game ini menghadirkan 5 kelas klasik Ragnarok seperti Swordman, Merchant, Mage, Archer, dan Thief, yang dimana ya untuk strata kelasnya aja udah bisa kita lihat untuk kali game ini gambar jobnya itu udah sampai job 3, yang dimana Sura, GC, Archbishop itu udah terlihat juga. Bisa diprediksi juga di game ini tuh start di job 2 dulu, nanti seiring progresnya dari game ini update ya akan adanya job 3 menurut gua pribadi jauh bahkan lebih cepat gitu. Lalu instance yang ada di game ini ya include MVP boss yang ada di dalamnya, bisa kalian unlock seiring kenaikan level karakter kalian ya. Dan memang drop lootnya beberapa item mungkin aja yang kalian inginkan ya di sebuah instance itu ya kalian harus dapetin cuma ada di instance ini aja. Dan pastinya setiap harinya ada limitasi juga ya untuk mendapatkan loot item. Selain itu kalau dilihat lebih dalam, instance dan dungeon ini yang dihadirkan di dalam game ROMC ini benar-benar banyak banget dan bervariasi banget. So pastinya konten instan atau dungeon ini di game satu ini bisa dibilang menjadi salah satu elemen utama ya untuk mid to end gamenya, karena ya kalian bisa lihat sendiri variasinya banyak banget. Untuk fitur guild di sini rasa-rasanya akan sama aja dengan game pendahulunya, dan gue nggak bisa ngomong banyak terkait ini dikarenakan ya gue belum bisa coba, karena game yang gue coba emang buat offline mode aja atau bisa dibilang early access offline. Dan yang terakhir mungkin ngomong soal story-nya, jujur salah satu showcase yang menarik di awal game adalah cerita dan eksekusi dari game developer dari Ragnarok yang kali ini. Gue ngerasa game Ragnarok kali ini tuh benar-benar mau nyajiin cerita yang bisa diterima dan bikin kita para pencinta RO itu pengen dengerin aja gitu. Karena dari visual, angle kamera hingga ekspresi karakternya lebih terlihat ya, dan lebih mengingatkan gue tuh lebih ke arah game-game tipe JRPG, hanya aja dibungkusnya dengan game mobile gitu. Ditambah lagi di trailer di game Ragnarok yang zaman lama dulu yang pernah kita tonton di TV zaman gua kecil gitu ya, zaman gua masih bocah gitu, itu menjadi pembuka dari story dan trailer di game satu ini. So overall game satu ini tuh bisa dibilang game yang terbilang cukup ramah untuk free to play pada awalnya, dengan packaging dan grafis yang jauh lebih menarik ya, ngebikin kita tuh para newcomer dan pemain lama itu bisa bernostalgia kembali ya dengan game satu ini. Ditambah lagi mekanisme yang dihadirkan itu benar-benar mengingatkan kita tuh di semua game Ragnarok dahulu itu dengan background musik yang tidak berubah ya dari pendahulunya gitu. Jadi buat kalian yang lagi cari RPG dengan mekanisme yang klasik yang fresh tanpa ribet, ya mungkin Ragnarok M Classic ini bisa menjadi pilihan kalian ya untuk sekarang. Semua fiturnya kayak dibuat itu bisa kita mainin sangat-sangat santai banget, mau online maupun offline. Semua bisa bersaing bareng-bareng dan kompetitif bareng-bareng juga. Mau main santai pun juga bisa bareng teman-teman lu. Dan buat kalian yang mau nyobain, langsung aja daftar close betanya di link yang ada di deskripsi di video ini. Oke, segitu aja untuk showcase gua untuk game Ragnarok kali ini. Bagi kalian yang sudah cobain ini game, jangan lupa tulis di kolom komentar menurut kalian itu gimana pengalaman nyobain game satu ini. Dan sekalian aja gue umumin untuk game satu ini akan rilis di tanggal 14 Februari di saat kalian Valentine. Dan pastinya jomblo-jomblo bisa cobain langsung ya. Dan memang untuk link pre-registrasinya akan gue taruh di deskripsi di video di bawah. And see you di full rilisnya game satu ini. Bye-bye.เบอร์ดี้โรบัสต้าสกัดจากเมล็ดกาแฟแท้อร่อยเข้มคุณภาพของจริงปองแดงไอ้แดงมันเป็นนักสู้สีเขียวนุ่มละมุนก็ป๋องเขียวเขานุ่มเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมละมุนกลมกล่อมเบอร์ดี้เทสไหนก็ไปสุด